Walahum adzabun adzim. Sesungguhnya Allah mengunci hati mereka, telinga mereka, pandangan mereka, dan Allah akan mengazab mereka. Itu bukan azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan oleh Muhammad itu karangan Muhammad. Makanya saya juga nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan video dari si Saifuddin Ibrahim ini. Jadi si Udin Bonga ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam itu adalah ciptaan dari Nabi Muhammad, karangan dari Nabi Muhammad. Di sini kita akan membuktikan Tuhan siapa yang menciptakan dan Tuhan siapa yang diciptakan. Di sini kitab suci siapa yang karangan, apakah Al-Quran atau Alkitab. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel terbaru saya ini, silahkan di subscribe dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di share videonya. Selamat menyaksikan. Itu bukan azab Allah, itu ancaman. Ancaman dari Nabi karena orang-orang yang tidak mau masuk Islam akan dipenggal lehernya oleh Muhammad. Itu maksudnya. Dan itu bukan ancaman Allah, ancaman Muhammad. Muhammad yang ngarang ayat itu supaya orang pada takut semua. Supaya jangan ada lagi yang berani-berani untuk menentang Muhammad. Udin Bunga ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mematikan orang yang berbeda agama, dan Nabi Muhammad ini mengancam orang agar mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Tunjukkan sama saya hadisnya kalau Nabi Muhammad ini mengancam orang yang berbeda agama. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mempermasalahkan orang yang berbeda agama. Kenapa? Karena risikonya kita tanggung sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran 6.666 ayat untuk pedoman hidup bagi manusia. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad ini memberikan ancaman kepada orang yang berbeda agama. Kita lanjutkan. Walahum adzabun adzim. Sesungguhnya Allah mengunci hati mereka, telinga mereka, pandangan mereka, dan Allah akan mengazab mereka. Itu bukan azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan oleh Muhammad itu karangan Muhammad. Makanya saya juga nggak percaya. Duda Tua Bonga ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam itu karangan dari Nabi Muhammad SAW. Maka di sini akan kita buktikan apakah benar yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim ini, atau malah Tuhannya Saifuddin Ibrahim itu yang menciptakan adalah manusia. Karena tertulis di dalam Alkitab bahwa bumi itu datar seperti uang koin, tapi ilmuwan dunia mengatakan bumi ini bulat, tapi Alkitab Udin mengatakan kalau bumi itu seperti uang koin datar. Jadi yang keduanya di sini Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam laut ini ada sungai, ada air tawar yang tidak bercampur dengan air laut yang tidak dilapisi oleh dinding. Kemudian di sini jasad Firaunnya masih utuh. Kemudian sidik jari, kemudian daun-daun juga itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini manusia itu diciptakan berpasangan. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Tapi berapa banyak ayat Alkitab itu bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Kalau itu tentunya bertentangan, itulah karangan dari manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan. Kita lanjutkan. Sama dengan surat ke-10, surat Yunus ayat 20. Ketika Muhammad diminta untuk menunjukkan mukjizatnya, Muhammad tidak bisa menunjukkan mukjizat itu. Malah Muhammad mengatakan kepada orang kafir waktu itu, katakanlah yang goib itu adalah semata di tangan Allah. Dan aku sedang menanti tanda-tanda ajaib itu, tanda-tanda mukjizat itu. Saya dan kamu sama-sama menunggu mukjizat. Sampai sekarang sudah 1400 tahun, mukjizat itu nggak ditunjukkan oleh Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala karangan Muhammad itu adalah bohong. Si Duda Tua Bonga ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mempunyai mukjizat. Sampai sekarang Nabi Muhammad itu katanya tidak mempunyai mukjizat dan masih menunggu mukjizat. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam itu katanya bohong. Jadi yang bohong itu agama Islam apa agama Kristen? Tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan kita itu memfitnah agama Kristen, tapi kita itu berbicara apa adanya karena Saifuddin Ibrahim ini memfitnah agama Islam. Jadi si Udin ini memfitnah agama Islam
dengan membuat lelucon seperti anak TK dan anak SD. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mempunyai mukjizat. Sampai sekarang Nabi Muhammad ini katanya masih menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bulan terbelah itu apa namanya? Terus berapa mukjizat dari Nabi Muhammad ini? Nah, jadi mungkin kalau kita bahas satu persatu ini panjang, jadi teman-teman di sini silahkan buka browser atau grup atau YouTube. Silahkan nonton di situ. Di situ dijelaskan dengan ayat Al-Quran, dengan hadisnya juga. Jadi itu lebih lengkap. Nah, jadi kalau si Udin mengatakan Nabi Muhammad itu tidak mempunyai mukjizat, berarti si Udin ini tidak paham dengan agama Islam. Jadi wajar saja si Udin ini murtad. Nah, jadi mereka ini kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Di Perjanjian Lama, orang ini tidak boleh bertuhan kepada manusia. Tapi Paulus membuat Alkitab baru. Nah, itu boleh bertuhan kepada manusia. Di Perjanjian Lama, tidak boleh minum minuman keras, makan makanan yang haram, makan bidua. Tapi di Perjanjian Baru itu diperbolehkan. Karena yang haram itu katanya bukan yang masuk, tapi yang keluar. Nah, jadi di sini juga itu tidak boleh minum minuman keras, tapi mereka minuman keras juga. Di Perjanjian Lama itu disunat, tapi di Perjanjian Baru dibaptis. Inilah ada beberapa keanehan dari dalam Alkitab. Kemudian di dalam Alkitab juga dikatakan bumi itu datar seperti uang koin. Nah, tapi semua ilmuwan ternama di dunia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Tapi dari kitab Syudin mengatakan bahwa bumi itu datar seperti uang koin. Kemudian awal terciptanya langit dan bumi di Alkitab Syudin ini menjelaskan tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Kalau tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya, pohon ini tidak akan hidup kalau tidak ada sinar matahari. Jadi pohon itu bisa hidup kalau ada terkena sinar matahari. Jadi di Alkitab Syudin ini menjelaskan tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Inilah ngibulnya kitab Saifuddin Ibrahim ini. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kemudian bisa teman-teman masuk ke Kidung Agung, apa yang dibicarakan di Kidung Agung di situ. Nah, jadi buat aja di situ dewasa di Kidung Agung itu. Nah, itu akan kelihatan semua seperti apa Alkitab mereka ini. Buat sekali lagi bukan kita memfitnah, tapi kami hanya membentengi fitnahan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim memfitnah agama Islam. Maka kita di sini jujur-jujuran. Seperti apa sebenarnya Alkitab Syudin ini. Jadi kalau mereka bertuhan kepada manusia itu kok bisa? Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa dia ini bertemu dengan Yesus setelah Yesus itu disalibkan, bahwa Yesus ini katanya Tuhan. Jadi banyak kebohongan dari Paulus ini, tapi si Udin itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.